Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Mughal. Nah, dinasti Mughal ini merupakan salah satu dinasti Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Islam, khususnya itu di wilayah India. Nah, dinasti ini tidak hanya berjaya dari sisi politik dan kekuasaan, tetapi juga meninggalkan warisan besar dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, budaya, serta arsitektur Islam yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Jadi, di sini saya akan membahas latar belakang berdirinya dinasti Mughal, raja-raja yang memerintah, sistem pemerintahan, perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, seni dan budaya, arsitektur Islam, hingga faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Mughal. Jadi, yang pertama itu ada latar belakang dinasti Mughal. Nah, dinasti Mughal itu berkembang di wilayah India yang sejak awal dikenal sebagai wilayah dengan keragaman budaya, agama, dan etnis. Di India terdapat berbagai kepercayaan seperti Hindu, Buddha, Islam, serta berbagai tradisi lokal yang sangat kuat. Nah, kehadiran dinasti Mughal menjadi sangat penting karena dinasti ini tuh mampu memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal India. Artinya, Islam tidak dipaksakan secara kaku, tetapi disebarkan dengan pendekatan budaya, toleransi, dan kebijakan yang bijaksana. Inilah yang membuat dinasti Mughal bisa bertahan lama dan diterima oleh masyarakat India yang mayoritas non-Muslim. Nah, perpaduan antara Islam, Persia, dan India inilah yang kemudian melahirkan peradaban yang maju, baik dari pemerintahan, ekonomi, pendidikan, maupun seni dan budaya. Kemudian ada berdirinya dinasti Mughal. Nah, dinasti Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 Masehi. Babur ini merupakan keturunan Timur Leng dan juga memiliki garis keturunan dari Genghis Khan. Awal berdirinya dinasti Mughal ini ditandai dengan kemenangan Babur atas dinasti Lodi dan Perang Panipat. Kemenangan ini kemudian menjadi titik awal berdirinya kekuasaan Mughal di India. Nah, setelah kemenangan tersebut, Babur itu mulai membangun fondasi pemerintahan Islam di India. Kemudian, meskipun masa pemerintahannya itu tidak terlalu lama, Babur berhasil meletakkan dasar-dasar penting bagi kejayaan dinasti Mughal di masa-masa berikutnya. Nah, di sini ada beberapa raja dinasti Mughal. Jadi dinasti Mughal itu dipimpin oleh beberapa raja besar, yaitu yang pertama ada Babur. Nah, Babur ini adalah pendiri dinasti Mughal. Ia dikenal sebagai pemimpin militer yang kuat dan juga berani. Perannya sangat penting dalam membuka jalan bagi kejayaan Mughal. Nah, kedua itu ada Humayun. Humayun ini merupakan putra Babur. Jadi masa pemerintahannya yang tidak stabil karena banyak konflik internal, ia tuh sempat kehilangan kekuasaan, tetapi berhasil merebut kembali tahtanya dengan bantuan Persia. Kemudian ada Akbar Agung. Nah, Akbar Agung ini merupakan raja terbesar dalam dinasti Mughal, yaitu terkenal dengan kebijakan toleransi beragama, sistem pemerintahan yang rapi, serta keberhasilannya menyatukan wilayah India. Pada masa Akbar ini, dinasti Mughal mencapai puncak kejayaannya. Kemudian ada Jehangir. Nah, Jehangir ini melanjutkan kebijakan Akbar. Ia mendukung perkembangan seni dan sastra, serta menjaga stabilitas kerajaan meskipun tidak sekuat Akbar dalam kepemimpinan. Kemudian ada Shah Jahan. Nah, Shah Jahan ini dikenal sebagai raja yang sangat mencintai seni dan arsitektur. Jadi pada masanya itu dibangun Taj Mahal yang menjadi simbol kejayaan arsitektur Islam Mughal. Kemudian yang terakhir ada Aurangzeb. Nah, ini tuh merupakan raja terakhir yang kuat. Ia tuh menerapkan kebijakan Islam yang lebih ketat. Meskipun wilayah kekuasaan Mughal semakin luas, kebijakan kerasnya ini justru memicu banyak konflik. Kemudian ada sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan dinasti Mughal berbentuk monarki absolut, artinya raja itu memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Nah, raja berperan sebagai pemimpin politik, militer, dan juga kepemimpinan agama. Jadi untuk menjalankan pemerintahan, raja itu dibantu oleh pejabat-pejabat kerajaan yang mengurusi administrasi, pajak, militer, dan juga hukum. Nah, sistem ini tuh membuat
pemerintahan Mughal tuh cukup terorganisir dan kuat, terutama pada masa raja-raja besar seperti Akbar Agung. Kemudian ada perkembangan ekonomi. Nah, perkembangan ekonomi dinasti Mughal itu bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, dan sistem pajak tanah. Jadi, pertanian ini menjadi sumber utama pendapatan negara. Pemerintah mengatur sistem pajak tanah secara terstruktur hingga hasil pertanian juga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, selain itu, perdagangan juga berkembang pesat, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional. Nah, India ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, tekstil, dan juga barang mewah yang diminati oleh bangsa lain. Nah, sistem ekonomi yang baik ini membuat dinasti Mughal menjadi kerajaan yang makmur dan stabil dalam waktu yang lama. Kemudian ada perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi pada masa dinasti Mughal, ilmu pengetahuan itu berkembang pesat dalam berbagai bidang seperti sejarah, sastra, filsafat, dan juga astronomi. Banyak karya tulis dihasilkan dalam bahasa Persia dan juga Urdu. Selain itu, pendidikan dan kegiatan intelektual menjadi dukungan penuh dari kerajaan terutama pada masa Akbar Agung. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan ini menunjukkan bahwa dinasti Mughal tidak hanya fokus pada kekuasaan saja, tetapi juga pada kemajuan intelektual masyarakatnya. Kemudian ada seni dan budaya Islam. Nah, seni dan budaya dinasti Mughal ini merupakan perpaduan budaya Islam, Persia, dan juga India. Hal ini terlihat dari seni lukis, musik, sastra, serta upacara-upacara kerajaan. Seni Mughal memiliki ciri khas yang halus, detail, dan penuh dengan makna simbolik. Perpaduan budaya ini menjadi salah satu kekuatan utama dinasti Mughal dalam membangun peradaban yang maju dan berkelas. Kemudian ada arsitektur Islam dinasti Mughal. Nah, salah satu warisan terbesar dinasti Mughal adalah arsitektur Islam. Contohnya yaitu seperti Taj Mahal, Masjid Jama Delhi, dan juga Benteng Agra. Bangunan-bangunan ini tuh menunjukkan keindahan arsitektur Islam dengan kubah besar, ukiran kaligrafi, serta tata ruang yang simetris dan megah. Taj Mahal ini bahkan diakui sebagai salah satu keajaiban dunia yang menjadi simbol cinta sekaligus kejayaan peradaban Islam Mughal. Kemudian ada faktor kemunduran dinasti Mughal. Nah, kemunduran dinasti Mughal ini disebabkan oleh beberapa faktor nih, yaitu seperti konflik internal, lemahnya kepemimpinan setelah Aurangzeb, serta campur tangan Inggris. Nah, bangsa Inggris ini tuh melalui East India Company mulai menguasai ekonomi dan juga politik India, sehingga kekuasaan Mughal ini semakin melemah hingga akhirnya runtuh. Nah, jadi dinasti Mughal itu merupakan salah satu dinasti Islam yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Dinasti ini berhasil membangun peradaban yang maju dalam berbagai bidang dan meninggalkan warisan besar yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Jadi, segini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.